kalau lihat tuntutan mahasiswa itu saya lihat ini nggak ada yang disebut dengan ditunggangi oleh kepentingan politis tertentu ya. Itu urunan Urunan ya? Urunan partisipasi dari mahasiswa, dari dosen, dari alumni, itu. Kemudian mereka kumpulkan dalam satu mungkin bendahara mereka ya begitu, dan mereka bisa laporkan. Saya yakin mereka berpikir bahwa dengan aktivis banyak direkrut di lapisan kekuasaan itu supaya mahasiswa diem. Ternyata hipotesa itu salah. Salah ya? Salah, keliru. Mahasiswa itu demonstrasi itu bukan karena senior. Jadi tidak bisa mengendalikan aktivis senior lalu kemudian mahasiswa di bawah juga dengan mudah diem gitu. Menurut saya memang harus ada perubahan yang sangat mendasar. Kalau enggak, kalau pola kayak gini aja, ya saya mungkin berpikir jangan salahkan juga kalau mahasiswa masih terus berteriak. To the point aja. Halo Sobat Sindo, ketemu lagi di To The Point aja. Kita melihat beberapa waktu lalu aksi mahasiswa merebak gitu ya, ramai di jalanan menuntut bahwa pemerintah untuk segera bergerak. Kondisi negara darurat. Nah, ini menjadi sinyalmen gitu. Dan bagaimana sebenarnya pergerakan mahasiswa ini. Nah, sudah ada bersama kita di sini Mas Pung Purwanto dan juga narasumber kita Bang Ubedillah Badrun yang juga pengamat analis politik sekaligus juga aktivis ya, karena turun ke jalan juga kemarin. Halo, selamat jumpa lagi dengan To The Point aja Bang Ubed. Nah, ini kita mau nanya sebenarnya kemarin gerakan mahasiswa. Aksi mahasiswa ramai kita lihat di semua platform media mainstream, media digital, sosial media, dan kemudian kita lihat ada kemudian gerakan-gerakan susulan selanjutnya. Nah, banyak kemudian yang menilai bahwa gerakan ini dikooptasi oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok orang tertentu sehingga akhirnya tidak lagi menjadi murni gerakan yang sesungguhnya. Nah, menurut Bang Ubed sendiri itu seperti apa sih Bang petanya? Saya kira cara kita untuk melihat sebuah gerakan murni atau tidak itu bisa dilihat dari setidaknya 3 hal ya. Pertama, dia memiliki gagasan yang bisa diuji, kebenaran independensinya. Kalau kita bedah di situ, ide atau tuntutan dari mahasiswa itu terlihat memang murni. Ya. Mereka menginginkan misalnya bagaimana pemerintah untuk menstabilkan rupiah misalnya, kemudian mereka juga menuntut agar misalnya diantaranya BBM tidak naik misalnya atau diturunkan, kemudian bagaimana reformasi kepolisian karena undang-undang kemarin dibuat dalam waktu yang sangat singkat, itu mereka juga minta untuk direvisi atau mungkin dibatalkan undang-undang kepolisian itu dan seterusnya. Termasuk soal MBG, Koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain. Jadi kalau lihat tuntutan mahasiswa itu saya lihat ini nggak ada yang disebut dengan ditunggangi oleh kepentingan politis tertentu ya. Terlihat murni bahwa mereka memang menangkap kegelisahan publik dan mereka kemudian mengkajinya, mendiskusikannya. Saya lihat memang sangat serius mereka. Saya juga tidak tahu Mas kapan mereka membahas sangat serius itu. Tapi begitu mungkin malamnya ya, malam sebelum besok, mereka ngundang saya itu. Obed besok orasi ya, ya insya Allah. Ngapain saya bilang, ngapain? Kami udah diskusi Pak, berjam-jam, sampai malam begitu. Untuk memutuskan apa kita belum merespon situasi sekarang. Karena kan waktu itu, beberapa waktu sebelumnya, pimpinan MBG ditangkap kan, korupsi, dan MBG salah satu agenda yang harus diberesin kan. Nah mereka melihat ini sudah penyakitnya sudah sangat kronis. Nah diskusi mendalam mereka pakai data, perdebatan, akhirnya memutuskan bahwa mereka untuk turun aksi. Nah dari situ saya lihat memang mereka diskusi mendalam soal isu-isu yang mereka protes itu. Bahkan sampai kalau yang di Rawamangun itu menuntut agar kesejahteraan guru misalnya, anggaran pendidikan harus betul-betul 20% dan seterusnya, detail mereka. Jadi menurut saya dari sisi ide
itu terlihat bahwa mereka independen. Oke. Kemudian yang kedua tentu saja dari selain ide adalah jaringan ya. Jaringan terbentuk itu jaringan yang tidak pernah dikooptasi oleh kekuasaan. Jadi saya cek juga itu aliansi mereka itu siapa saja. Oke. Kan saya tahu BEM-BEM yang pernah dikooptasi, BEM yang pernah jadi antek-antek intelijen lah. Itu saya tahu. Oke. Karena mereka pernah saya ceritakan di sini ya, yang menyesal dan bercerita berapa menghabiskan hampir setengah miliar untuk membelah mahasiswa di satu kampus itu. Nah itu saya lihat clear ya. Jadi ketika jaringan mereka yang beraliansi itu clear, saya lihat ini independen. Gitu. Jadi selain ide kemudian jaringan, kemudian yang ketiga adalah dari sisi dukungan finansial yang untuk mereka bergerak. Itu saya cek ini siapa? Ini kenapa didukung oleh kampus kan begitu? Ternyata mereka terbuka tuh. Bahkan mereka bisa transparansi uang dari mana. Itu urunan. Urunan ya? Urunan partisipasi dari mahasiswa, dari dosen, dari alumni. Itu. Kemudian mereka kumpulkan dalam satu mungkin bendahara mereka ya begitu. Dan mereka bisa laporkan untuk apa saja itu. Jadi ada transparansi di situ. Karena mereka mengatakan bahwa kami memperjuangkan kepentingan rakyat, maka uang ini juga kami mau memberi contoh. Bagaimana sih transparansi itu dijalankan. Itu satir buat pemerintah sebetulnya. Betul. Jadi mereka mau transparan. Jadi dari sisi dukungan finansial juga sangat bahasa lainnya gotong royong mereka ya. Iuran begitu. Jadi kalau kemudian kekuasaan menilai bahwa mereka dibiayai oleh oligarki, oleh koruptor itu terlalu jauh, itu mengada-ngada lah. Jadi menurut saya dari indikator-indikator itu saya cermati mereka masih on the track. Itu di hari pertama aksi ya. Pertama ya. Kalau hari berikutnya saya tidak, mungkin ketika ada yang diterima di wakil presiden, nah saya lihat ada sesuatu yang janggal di situ misalnya. Meskipun ya kita bisa nunggu nanti kan proses melihat gerakan massa bisa diakhirkan nanti. Kita lihat ujungnya apa ini kan itu. Tapi bahwa hari-hari ini gerakan ini makin meluas di berbagai daerah. Jadi artinya ada kegelisahan kolektif di hampir seluruh kalangan mahasiswa dan itu juga karena persoalan ekonomi yang menyentuh keluarga mereka juga, Mas. Jadi saya ada satu informasi dari pimpinan perguruan tinggi ya. Salah satu pimpinan perguruan tinggi bahwa penundaan pembayaran UKT itu naik hampir 400%. Maksudnya jumlahnya. Artinya itu memang sudah semakin kondisi ekonomi berpengaruh pada mereka langsung ya. Langsung. Dan mereka tahu orang tuanya makin sulit untuk mencari uang dan sebagainya. Jadi kegelisahan ini dengan mudah menyebar karena mereka merasakan langsung. Dan itu yang kemudian mereka melakukan konsolidasi dan diskusi dan mengambil sikap untuk turun ke jalan itu. Ini sesuatu yang mungkin tidak semua orang tahu ya. Ada dua hal yang disebutkan Bang Ubed. Yang soal jaringan sama pembiayaan. Meskipun di pembiayaan kemarin mereka juga sudah mulai muncul bagaimana gerakan untuk masyarakat mendukung, memberikan makanan, memberikan minuman. Itu terlihat juga kan? Iya betul. Nah, mungkin publik itu lebih kelihatan ketika melihat di tuntutan gitu. Ya kan? Tuntutan kelihatan sekali gitu. Nah, gimana caranya ini biar masyarakat ini kan ya ada yang awam informasi, ada yang memang ngulik gitu. Kalau orang ngulik pasti paham lah ya. Ini gerakan ini, tuntutannya ini, jaringannya ke sini kan. Kalau orang yang paham aktivis terutama akan mengerti. Tapi bagi masyarakat yang awam gimana nih Bang? Gimana biar bisa membedakan nih ini murni dan tidak murni gitu? Pertama tadi soal dukungan publik ya. Itu memang kita juga kaget. Ya emak-emak ada yang bawa minuman, bawa roti gratis gitu. itu kan. Dan dia bersumpah ini halal, kemudian tidak beracun dan semacam lah. Dan itu jaringannya lewat orang-orang media juga. Wartawan. Ini emak-emak mau dukung gitu. Saya bilang, ya langsung aja silahkan ke mahasiswa begitu untuk memberikan dukungan. Jadi itu artinya bahwa publik juga mulai sadar bahwa mahasiswa itu memperjuangkan kepentingan publik, kepentingan rakyat banyak. Bahwa
kenapa sadar kan pertanyaannya publik itu karena mereka juga merasakan kondisi yang sulit Iya. dari kondisi sekarang. Nah kemudian tadi soal independensi dari tuntutannya. Sekarang pertanyaannya siapa sih yang tidak setuju agar mata uang rupiah itu kembali stabil? Iya. Semua orang setuju. Iya. Apa sih yang tidak setuju agar harga BBM terjangkau? Iya. Semua orang Semua setuju. setuju. Siapa sih yang tidak setuju kalau MBG di moratorium, Ya, betul. dievaluasi mendasar Iya. gitu? Semua orang setuju. Dan fakta empiriknya memang ternyata betul narasi mahasiswa itu bahwa MBG itu ada istilah maling bergedok gizi kan Gizi. misalnya dalam tanda petik ya. Iya. Karena memang kan ternyata maling kan elitnya terbukti korupsi yang menurut Kejaksaan Agung dugaannya hampir triliunan kan begitu. Iya. Jadi dari ide-ide itu kita nggak bisa menyimpulkan bahwa mereka didalangi atau ada kepentingan lain. Iya. Dari situ sebetulnya kita bisa tahu bahwa kepentingan yang disampaikan mahasiswa adalah kepentingan rakyat banyak. Oke. Bukan kepentingan segelintir orang atau bahkan elit kekuasaan. Kalau mungkin ada persamaan ide antara ide mahasiswa dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada, itu soal ide, berarti ide itu ide yang diterima oleh banyak orang. Oke. Sama seperti di zaman Soeharto, ketika ide kita minta BBM turun, kan waktu itu ada juga kekuatan politik yang setuju. Iya. Kelompok oposisi misalnya. Iya. Setuju. Jadi ide, jadi kekuatan gerakan itu pada ide. Oke. Mengenai apakah semua orang akan setuju, Nah, latar belakang politiknya apa, itu urusan lain. oke. Yang penting dia setuju pada ide itu. Ya. Itu juga untuk menghindari gangguan psikologis di antara mahasiswa tuh. Ya. Karena kan mahasiswa saling curiga mas. Iya, betul. Saling curiga ini nih dari partai A, Orangnya partai B, ini nih, ya kan, orangnya itu, orangnya gitu ini, ya. orangnya Iya. itu. Jadi sebetulnya yang dipentingkan itu adalah keberanian mahasiswa meletakkan ide dalam meja perdebatan yang equal di situ. Ya. Kalau idenya itu kelihatan kok. Kalau ide gerakannya itu dari partai tertentu misalnya, dari kekuatan politik tertentu, itu kelihatan akan diuji oleh mahasiswa. Oh. Dari ini mana disusupi idenya? ini. Apa argumennya? Apa datanya? Oke. Apa? Ketika argumennya lemah, ketahuan. Oke. Jadi sebetulnya mahasiswa kan juga punya otak ya. Betul. Mereka juga cukup punya kemampuan metodologis. Gitu. Jadi mereka bisa menguji. Saya kira itu, Mas. Tapi biasanya ketika ada gerakan lain yang mencoba mengaburkan tuntutan yang murni tadi, yang tadi ide-ide tentang kebijakan publik Iya. yang memberatkan masyarakat, itu mereka biasanya memasukkan tuntutan itu dulu, baru nanti menyisipkan satu poin yang memang mungkin menyerang orang, menyerang kelompok tertentu gitu biasanya. Jadi orang ketika ngomong dibuai dulu dengan itu, wah kita setuju nih BBM tapi ini juga kelompok ini. Akhirnya mungkin yang di-highlight media-media atau publik akan mengarah yang ke sana gitu karena nunjuk orang gitu. Nah, gimana? Gerakan mahasiswa itu kalau disebut dia sebagai sebuah gerakan ya, Ya. dia selalu punya disiplin organisasi, Mas. Oke. Jadi tidak mungkin pernyataan sikap itu muncul ujuk-ujuk di luar rapat mereka. Ah, Begitu ada ide yang oke. masuk di dalam tuntutan, Susupan itu. yang di luar rapat, Iya. itu pasti mereka ngamuk dan marah. Siapa? Itu bisa dihabisin tuh sama mahasiswa. Oke. Disingkirkan dari organisasi, minta diadili, minta maaf dan sebagainya. Jadi mereka punya mekanisme itu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba masuk tuntutan itu. Ah, Nah, jika itu ada baru, mereka Ya. pasti rapat lagi, oh. diskusi lagi, teklap. Kenapa ada masuk ini? Apa alasannya? Argumennya apa? Jadi mereka sudah terbiasa, mahasiswa itu dalam banyak studi tentang gerakan sosial itu, selalu mereka sebelum bergerak pasti diskusi. Ada riset. Jadi mereka udah punya divisi kajian, Mas. Jadi memang mereka mahasiswa itu kaum terpelajar lah. Iya, iya. Mereka nggak mungkin mudah diprovokasi. Tidak mungkin juga suruh konfirmasi pers dititipin ini pernyataannya kan. Kayak kemarin yang ngaku BEM Fakultas Bersatu itu. Nah, itu baca itu kelihatan tuh Iya, dari mana iya. itu pernyataannya. Jadi Iya, iya. apalagi menyudutkan gerakan mahasiswa ya. Nah, itu. Menarik nih. Jadi Ya, saya lihat wah ini kelihatan kan mana yang murni dan mana yang tidak murni gitu. Tapi kalau dilihat Bang Ubed, ketika
saat ini ya, gerakan mahasiswa nih ya, yang memang murni tadi ya, gerakan sosial. Nah terus kemudian ada yang disusupi tadi, sekarang kan sistemnya nggak lagi menyusupi, tapi membuat tandingan. Membuat pembanding lah, gerakan BEM yang juga kali. Iya, BEM juga gerakan yang sama, Iya. namanya sama, ya kan, tapi tujuan atau poin-poin untuk unjuk rasanya itu atau aksinya itu berbeda. Nah ini masyarakat sebenarnya kan kemarin sempat bingung gitu. Ini apakah mahasiswa yang sama atau mahasiswa yang lain gitu? Atau ini memang aktor-aktor intelektual yang bermain atas nama mahasiswa? Iya. Jadi selalu dalam sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia, mungkin juga negara lainnya, selalu ada upaya untuk membelah. Selalu kalau tidak berhasil membelah, dia menciptakan tandingan. Nah yang terjadi dalam hampir kurang lebih 10 tahun terakhir ini, itu melakukan pembelahan dari internal, lalu menghadirkan tandingan. Kalau ada BMSI yang masih murni misalnya, lalu BMSI-nya dibelah. Ya udah dibelah lagi. Kan ada banyak BEM-BEM itu kan. Ada BMSI Kerakyatan, BMSI Rakyat Bangkit, BMSI Nusantara, BEM macam-macam lah. Yang terbaru BEM Fakultas Bersatu ya kan. Jadi itu upaya untuk melemahkan gerakan mahasiswa. Jadi kalau kemudian muncul tandingan-tandingan itu sebetulnya kelihatan apakah mereka murni itu dari idenya. Jadi apa sih ide mereka itu? Ya? Tuntutannya. Kalau tuntutannya sudah tidak masuk akal, kemudian tidak menunjukkan sebagai kepentingan rakyat banyak misalnya, bahkan di dalamnya menyudutkan sesama aktivis itu biasanya dia tidak murni. Misalnya kasus terakhir kan kayak BEM Fakultas Bersatu itu, kan saya menyebutkan nama salah satu tokoh mahasiswa ya kan, menyudutkan gitu. Itu saya kira kelihatan. Saya sempat berpikir ini mungkin tadi saya sebut bahasanya ya, antek-antek intelijen. Dugaan kuat saya adalah antek-antek intelijen yang beroperasi lama dan itu ternyata saya telusuri itu anak-anak lama memang. Ngaku pengurus BEM, misalnya ada ngaku pengurus BEM dari Fakultas Psikologi UNJ gitu. Ternyata dia sudah lulus, Mas. Jadi bukan mahasiswa lagi. Bukan mahasiswa lagi. Itu angkatan banyak yang di situ kan. Iya. Banyak yang di situ. Angkatan tahun 2000. Oke. Waduh. Sudah lulus. 2000. Ngaku jadi ketua BEM representasi dari BEM Fakultas tua itu sekarang Psikologi. Mas kalau tahun 2000. Wah, itu parah. Jadi itu kelihatan banget ininya antek-antek. Tadi saya sebut dugaan saya antek-antek intelijen itu. Tapi ada juga yang fakultas yang nggak ada BEM-nya, tapi ada namanya di situ. Iya, jadi itu dia mengatasnamakan BEM Fakultas dari UNAS misalnya. Ternyata di UNAS itu nggak ada BEM. Kemudian BEM Fakultas dari Unpam. Ternyata di Unpam tidak ada BEM. Belum lagi dari Sekolah Tinggi Setiami itu mengatakan kami nggak pernah mengutus orang ini. Itu nama-nama yang diklaim ya. Klaim saja dan bahkan mahasiswa nggak jelas itu. Artinya itu bisa dibaca mereka gagal melakukan pemecahan internal BEM yang murni, sehingga mereka harus membuat tandingan. Gitu ya? Iya, karena kemarin itu bahkan yang turun ke jalan itu tidak hanya BEM kan, tapi juga Ormas, Ormas mahasiswa ya, kayak HMI, turun semuanya, PMI, GMNI, ikut ya, PMKRI dan seterusnya itu turun. Jadi hampir semua mahasiswa yang tahu problem bangsa ini, mereka turun. Nah, begitu ada tandingan BEM Fakultas Bersatu itu, jadi aneh. Nah, itulah kelihatan bahwa dia tidak murni. Nah, saya kira di situ. Jadi dengan mudah lah kita bisa mendeteksi dari tuntutannya, kemudian dari aktor-aktornya, individu mahasiswa yang mengaku BEM Fakultas Bersatu itu, ternyata ya itu mereka sebut cacat etik gitu. Artinya orang langsung bisa ngecek sebenarnya ini anak siapa, fotonya siapa, orang mana, ternyata tidak sesuai dengan yang disampaikan gitu ya. Malah saya menganalisis ini kelompok ini pernah mendemonstrasi saya, Mas. Yang demonstrasi ke kampus, minta saya dipecat itu. Saya lihat ini kok ada kampus yang mirip-mirip ini. Ada 2-3 kampus lah sama yang ikut. Pasti Bang Ube kok mainnya itu lagi, kok nggak kreatif sih? Jadi mudah ketahuan. Nah, kejadian di Jogja ini cukup
pelik juga ya bagi publik memahami. Kan terjadi perdebatan di satu diskusi yang dihadiri oleh pejabat. Kemudian orang itu melihat ujungnya. Ini kenapa mahasiswa intelektual kok membubarkan diskusi gitu? Nah, ini gimana nih? Kayak gini-gini kan juga bagian dari itu. Penting ini disampaikan. Ya, ini pertama, saya mau mengatakan bahwa mahasiswa tidak membubarkan diskusi. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi situasi yang membuat kemudian menjadi bubar. Oh, oke. Lalu yang kedua, mahasiswa itu tidak mungkin anti dialog. Oke. Karena mereka juga tahu bagaimana universitas itu memelihara tradisi diskusi. Iya. Yang terjadi kemarin itu adalah yang saya cermati, itu adalah ekspresi dari kekecewaan mahasiswa yang bertubi-tubi. Menumpuk ya? Menumpuk. Utusan pemerintah sering dialog, tapi langkah-langkah konkret kebijakan pemerintah tidak seperti yang dibayangkan oleh mahasiswa misalnya. Di saat yang sama kan itu diskusinya nggak equal kan. Iya. 3 orang semua pejabat, Iya. nggak ada mahasiswa di situ yang menjadi panelis, tidak ada guru besar UGM yang jadi panelis. Jadi dari sisi diskusi pun tidak imbang di situ. Iya, artinya tidak sejajar. Tidak sejajar, Itu betul. sebetulnya sosialisasi yang berlindung di dalam Di dalam menumpang bersembunyi isu. dalam narasi Iya. diskusi ya kan. Iya. Jadi menurut saya kita tidak bisa menyudutkan mahasiswa bahwa itu mahasiswa membubarkan forum diskusi lalu ada narasi mahasiswa anti dialog, enggak. Itu ekspresi dari kekecewaan yang bertubi-tubi yang dirasakan mahasiswa. Dan saya cermati ini siapa mereka ini kan, mahasiswa ini kan berani sekali mereka. Bahkan menantang Budiman ya kan, dan lain-lain. Saya lihat memang mereka tumbuh dari tradisi kritis yang kuat. Iya. Mereka melakukan banyak studi tentang isu-isu misalnya gerakan sosial dari kanan sampai kiri begitu. Tentu basisnya saintifik ya dalam ilmu sosial itu. Lalu kajian yang mendalam itu yang kemudian membuat mereka tuh membentuk namanya Serikat Mahasiswa UGM, SEMA. Itu SEMA. gantinya BEM. Jadi Tio itu ketua BEM UGM terakhir. Dan sekarang udah nggak ada BEM lagi? Sudah nggak ada. SEMA itu? SEMA, sekarang SEMA. Nah saya lihat yang kritis mengkritiki Budiman dan lain-lain di forum itu, Nusron itu, di antaranya saya cermati ada yang aktivis Serikat Mahasiswa UGM itu. Jadi artinya mereka secara organisatoris juga memang hasil diskusi mengapa mereka bersikap seperti itu. Ini yang saya cermati, Mas. Jadi itu ekspresi anak muda kok. Itu kan juga artinya manajemen forumnya nggak berhasil menciptakan suasana yang hangat dan menerima kritik. Apalagi bahasanya cenderung resisten juga kan. Jadi menurut saya ya kita tidak dapat dibenarkan kalau kemudian mahasiswa anti dialog gitu, membuat enggak. Saya melihatnya nggak itu konteksnya. Konteksnya lebih kepada ekspresi dari kekecewaan bertubi-tubi. Mahasiswa ini dalam 5 tahun terakhir kan terlalu banyak kecewa, Mas. Iya. Mahasiswa ingin banyaklah. Undang-undang KPK tidak direvisi. Demonstrasi besar nggak didengar. Omnibus Law juga begitu kan, nggak didengar. Dan sebagainya. Kemarin Prabowo juga banyak yang nggak mendengar kan. Mahasiswa ingin misalnya diantaranya tidak ikut BOP misalnya, tapi kan dan seterusnya banyak itu kritik-kritik yang disampaikan oleh. Tapi kan kalau kita lihat ya dengan kondisi yang sekarang gitu ya, narasi-narasi yang terbentuk ini kan kadang-kadang kan bisa mengubah persepsi, termasuk menjelekkan si mahasiswa itu sendiri dan aksinya gitu. Nah ini apakah mahasiswa itu harusnya juga bermain di narasi itu, ataukah membuat counter narasi terhadap itu atau gimana? Saya lihat sudah mulai mahasiswa melakukan counter narasi terhadap kelompok-kelompok yang mendiskreditkan aktivis mahasiswa yang murni ini. Misalnya mereka sudah membelejit itu. Siapa-siapa sih yang kelompok yang mengklaim sebagai BEM Fakultas Bersatu itu. Udah dipublis, sudah dipublish oleh mahasiswa ini. Jadi mereka melakukan counter narasi terhadap upaya yang mendiskreditkan gerakan mahasiswa yang murni itu. Kemudian yang kedua juga mereka mulai paham bahwa sudah waktunya mereka melakukan attacking balik terang-terangan kepada kelompok-kelompok yang ngaco-ngaco ini. Saya kaget juga tuh udah narasi udah banyak tuh keluar, bahkan wanted begitu. Ada udah muncul gitu. Jadi ini mahasiswa saya udah berani membongkar siapa sebetulnya
mereka-mereka yang merusak kemurnian gerakan mahasiswa itu. Dan itu salah satu cara ya. Sehingga kemudian mungkin juga terjadi ini ya, serangan psikologis terhadap seperti misalnya pada Tio misalnya, framing dan macam-macam lah, labeling dan seterusnya lah. Itu kan terjadi. Tapi saya lihat Tio tenang aja gitu. Tapi tentu waspada ya. Dan ya berbagai cara lah untuk menyerang Tio kan. Dan saya sih meyakini banyak Tio-Tio yang lain juga itu. Ya, Tio juga tidak sendiri. Betul. Tio tidak sendiri. Bang, kalau abang melihat ada 3 pejabat yang mantan aktivis lah ya, langsung turun ke Jogja. Oh iya. Itu kira-kira apa di mata abang ini apa nih? Apakah mereka terlambat atau memang diutus khusus untuk menghadapi gerakan mahasiswa karena mereka dulu aktivis atau seperti apa nih, Bang? Iya. 3 orang itu ya yang jelas 2 yang aktivis ya. Ada Nusron Wahid sama Budiman. Kalau Pak Daryono kan backgroundnya ini ya, non aktivis. Ya tentu saja mereka sebelum ke Jogja tahu Jogja itu apa. Jogja adalah satu basis utama gerakan mahasiswa sejak zaman dulu ya. Jogja, Jakarta, Makassar, ya kalau di Sumatera, di Medan dan sebagainya ya. Dari situ tentu mereka tahu. Dan analisis terakhir kemarin kan sebelum mereka diskusi ada Gejayan memanggil dan lain-lain begitu. Dari situ saya cermati ya Budiman tahu. Nusron Wahid tahu bagaimana cara kemudian secara halus meluluhkan cara berpikir mahasiswa kan. Mungkin ya dibungkus dengan diskusi tentang Pancasila lah macam-macam program dan mereka posisinya soal tanah kan. Nusron kan isu tanah ya misalnya. Agraria kemudian Budiman soal kemiskinan dan lain-lain. Itu sengaja saya kira mereka punya tujuan untuk mengajak mahasiswa dan mungkin merubah persepsi mahasiswa terhadap pemerintah. Tapi mereka tahu maksud saya mereka tidak memahami lebih detail tentang apa yang sesungguhnya terjadi di mahasiswa sekarang. Mereka berasumsi dengan cara begitu akan diam gitu menurut. Dan termasuk juga elit kan berpikir bahwa kalau aktivis semua jadi pejabat nanti nggak ada lagi yang demonstrasi gitu kan. Jadi demonstrasi itu saya mau katakan mahasiswa itu demonstrasi itu bukan karena senior. Jadi tidak bisa mengendalikan aktivis senior lalu kemudian mahasiswa di bawah juga dengan mudah diam begitu. Karena kan ini soal ide. Jadi ide dan konteksnya. Jadi ide yang menguatkan mereka bergerak dan konteks sosial politik yang menguatkan mereka bergerak. Jadi kalaupun senior mengatakan jangan demo, tapi secara sosioekonomi mereka tetap saja orang tua saya menderita kok gitu. Gimana saya nggak bergerak, orang UKT naik tapi nggak punya dan macam-macam lah. Jadi itu konteks itu yang membuat mereka bergerak. Artinya kalau mereka berpikir, mantan aktivis yang jadi pejabat ini, berpikir bahwa bisa mengendalikan dengan cara seperti mereka dulu menjadi aktivis, itu sudah tidak relevan? Tidak relevan. Setiap zaman dan anak-anak muda pasti selalu respon dengan apa yang mereka alami. Ini kan dari zaman Jokowi juga kan. Semua aktivis direkrut, tapi demo terus terjadi. Episode ini sebenarnya lebih parah sekarang karena dari kubunya Jokowi masuk di kabinet juga aktivisnya. Lalu dari kubu Prabowo yang para aktivis masuk juga. Dari kelompok kanan maupun kiri ya kan. Kan masih kita ingat ada yang buruh ada Jumhur, Said Iqbal, ada Saganda, ya kan, kemudian ada Budiman, yang agak kiri kan dulunya ya. Sekarang agak kanan kiri kan. Itu ada Nusron ya kan, yang basisnya keagamaan. Itu dengan harapan agar mahasiswa mungkin mereka ya berharap, ini dugaan saya. Bisa benar bisa salah, tapi saya yakin mereka berpikir bahwa dengan aktivis banyak direkrut di lapisan kekuasaan itu supaya mahasiswa diam gitu. Ternyata hipotesa itu salah. Salah ya? Salah, keliru.
Jadi yang terjadi kan kemudian tidak. Oke. Bahkan mahasiswa terus bergerak. Karena mahasiswa juga paham bahwa negara ini memang sedang sakit. Bayangkan Mas, orang lagi lapar, butuh makan, uangnya dikorupsi. Betul. Iya. Itu kan bantuan sosial sejenis Betul, itu. iya. Itu bisa dihukum mati sebetulnya. 1 triliun per bulan. Iya, orang yang mengkorupsi bantuan untuk rakyat itu hukumannya mati. berat. Betul. Hukumannya berat. Bagaimana mahasiswa nggak marah gitu? Ya. Ini belum yang korupsi lainnya. Iya. Iya, iya. Jadi memang korupsi musuh besar yang merusak Republik ini. Belum lagi mahasiswa juga kaget tiba-tiba undang-undang kepolisian disahkan dalam waktu yang sangat singkat. Mereka pikir bahwa undang-undang dirubah untuk kepentingan rakyat banyak. Ternyata untuk kepentingan nambah usia pensiun. Iya. Dan sebagainya. Ini kan, ini di tengah orang lagi ekonomi Susah. lagi memburuk, Banyak PHK. tiba-tiba mengesahkan undang-undang kepolisian. Ini apa? Jadi reformasi kepolisian itu ya akhirnya rusak, nggak terjadi gitu. Jadi banyak hal yang membuat mahasiswa marah. Bang, di tengah-tengah tadi yang Abang bilang banyak sekali aktivis yang direkrut ya oleh pemerintah saat ini. Apakah tidak bisa membaca gerakan ini lebih dalam sebenarnya? Mereka-mereka ini ya, kalau kita lihat dari POV-nya mereka gitu ya. Sebagai yang dulunya aktivis, terus Ya. sekarang jadi pejabat gitu kan. Di dalam gitu. Terus kemudian ngelihat ada gerakan gitu. Apakah POV dari mereka itu seperti apa sebenarnya? Kok seolah-olah kok tidak bisa membaca itu gitu? Ya mereka ini kan sibuk, mestinya sibuk dengan program ya. Iya. Bagaimana menjalankan program dan mengevaluasi program, lalu memperbaiki program. Iya. Tentu sebagai pejabat birokrasi, dia mesti konsen di situ kan. Iya. Sementara dunia aktivis itu juga perlu riset. Mereka, dugaan saya memang tidak punya riset yang kuat tentang gerakan mahasiswa sekarang. Oke. Bisa juga punya kaki-kakinya, intelnya mereka gitu kan, Iya. kampus-kampus. Tapi kan mahasiswa yang paham gerakan, dia tidak mungkin dengan mudah Bisa dibaca. dijadikan kaki tangan. Itu nggak mungkin, Iya, atau iya. tidak mudah begitu. Itu yang terjadi. Jadi saya kira kita mesti mengkritik juga mantan aktivis yang ada di kekuasaan itu perlu dikoreksi cara berpikirnya lah. Saya harus katakan itu. Jadi maaf ya kayak Budiman, terus Nusron, terus nggak apa-apa saya nyebutin namanya. Iya. Siapa lagi Saganda, Jumhur, siapa lagi lah. Kemarin sebelumnya Noel ya kan. Iya. Jadi aktivis itu kan punya kelebihan. Iya. Dia punya leadership skills itu. Iya. Kemudian punya kemampuan mengorganisir. Ya, punya kemampuan memproduksi ide, kreativitas, jejaring. Itu kelebihan aktivis Iya. dibanding yang Iya. lain. Tetapi ketika aktivis masuk dalam kekuasaan, ini pola pikirnya ini perlu dikoreksi nih, karena cenderung berubah di situ. Jadi aktivis secara idealitas ya, ketika dia menjadi aktivis lalu menjadi bagian dari kekuasaan, dia mesti membawa ide yang dulu dia perjuangkan dong. Bahwa dulu mereka memperjuangkan demokrasi, ketika masuk kekuasaan ada demokrasi yang melenceng, dia harus Masuk kritik dari dalam dong, evaluasi dari dalam. Ya kan itu yang harusnya terjadi. Iya. Ada soal ekonomi, lakukan perubahan kebijakan dari dalam. Iya. Yang terjadi kan kemudian, yang saya cermati ya, mereka sih mengklaim berusaha untuk memperbaiki dari dalam. Tapi ketika kekuasaan itu melenceng, yang parah kan mereka kemudian membabi buta membela tuannya ini. Iya. Jadi yang harus dilakukan aktivis itu membenahi dari dalam, bukan membabi buta membela tuannya. Iya. Itu yang menurut saya salah. Apalagi kemudian pembelaannya dikonsumsi di area publik misalnya. Iya. Jadi menurut saya itu bukan aktivis. Aktivis yang sebetulnya itu dia akan terus membawa idealismenya untuk memperbaiki keadaan. Iya. Dan ketika kekuasaan itu melenceng, dia tidak punya otoritas moral untuk membela melencengnya kekuasaan itu. Iya. Kan mestinya nggak begitu, Thomas? Iya. Betul. Iya. Berarti kita sebutnya mantan aktivis harusnya. Iya, iya betul. Itu mereka para mantan lah ya. Tapi semestinya gini ya Bang ya. Pemerintah ini kan juga
apa ya, orang-orang pinter banyak di situ, punya kekuasaan, punya kewenangan. Tapi kok cara membacanya masih tidak berubah ya terhadap tuntutan masyarakat yang sangat dinamis. Bahkan dulu sudah ada demo pertama ya, yang besar, terus kemudian mencoba melakukan penyesuaian dengan tuntutan masyarakat publik yang melalui mahasiswa. Tapi sekarang kok muncul lagi gitu. Ini kan rezim yang rusak, Mas. Saya harus katakan itu ya. Jadi sejak awal itu bermasalah. Sejak dari awal ya? Saya pernah menyebut pemerintah ini membawa cacat bawaan. Itu problemnya. Jadi nggak bisa dia melakukan perubahan radikal. Misalnya contoh korupsi saja. Mahasiswa dan rakyat banyak semua membenci korupsi lah. Lalu Prabowo mengatakan bahwa akan mengejar koruptor sampai ke Antartika gitu ya. Tapi saya cermati enggak kok. Kan gitu. Bahkan ada yang masih bagian dari lapisan istana yang nilai korupsi dari ekspor gelap yang soal nikel itu dan macam-macam lah ya. Nilai ratusan triliun. Betul. Mereka masih ada di sekitaran istana. Saya harus katakan itu ya. Mereka masih ada di lingkaran istana, bahkan ya, bisa konferensi pers ya, dengan gagah seolah-olah memperjuangkan rakyat. Nggak bisa ya itu kayak itu. Saya bilang, kenapa nggak dilakukan gitu? Kalaupun itu dilakukan perubahan sedikit-sedikit lah. Karena tadi catat bawaan itu, apakah juga dibaca sebagai bagian dari mahasiswa melihat, oh ini mereka udah mau melakukan perubahan gitu. Bisa nggak kayak gitu? Ya biasanya kan muncul kepercayaan publik ketika kekuasaan itu betul-betul misalnya menangani korupsi yang memang mahasiswa konsen misalnya. Misalnya begitu. Jadi ya. dipilih ya? Prioritas utama. Jadi buat prioritas begitu. Buat menurunkan tensi. Iya, jadi misalnya mahasiswa ingin korupsi dari sumber daya alam itu dibongkar. Meskipun mereka adalah bagian dari lingkaran istana misalnya. Kemudian dari kelompok-kelompok pendukungnya, orang terdekat yang korupsi dihabisin misalnya. Itu kan ya kita lihat menteri satu-satu lah. Jadi menurut saya perkaranya banyak yang menjerat sejumlah menteri kalau data lamanya dibongkar kan gitu. Jadi ya ini yang saya pernah menulis, inilah kleptokrasi, Mas. Jadi negara yang isinya para maling. Saya harus katakan itu karena ini sebenarnya momentum. Kegelisahan kolektif mahasiswa harus menjadi momentum untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Gitu. Jadi memang kita perlu perubahan radikal. Jadi nggak bisa. Kalau Prabowo, untuk korupsi ya. Untuk korupsi. Ini ngeri karena udah ratusan triliun. Gimana kita nggak marah, sedih, campur aduk. Rakyat lagi susah. Korupsinya ratusan triliun. Itu kan. Jadi nggak bisa merubahnya dengan cara yang biasa, harus dengan cara yang luar biasa. Termasuk memamerkan uang sitaan di kejaksaan yang tingginya bermeter-meter gitu, belum cukup itu? Belum cukup lah, Mas, itu kan drama ya. Nggak perlu juga lah sampai gitu, nggak perlu juga lah sampai tumpuk gitu lah. Uang dari mana sekarang, uangnya di mana juga kita nggak tahu itu. Jadi nggak perlu juga. Itu kan berapa triliun? 10 triliun ya? Ada ratusan triliun ini masih dibiarin. Jadi Prabowo mesti mendengar nih. Itu pun kalau saya percaya Prabowo bisa melakukan perubahan. Saya ya antara mungkin setengah percaya, setengah tidak ya, Mas. Bahkan cenderung tidak percaya gitu. Agak cenderung saya tidak percaya. Karena cara dia merespon kritik juga aneh kan. Artinya diskusi aja dikritik, FGD terus ya, macam-macam lah. Jadi ada yang kritik dibilang anti asing lah, anti oligarki macam-macam. Jadi aneh. Dari situ kan jadi kami juga nggak, ini gimana sih orang gitu. Harusnya seperti apa? Kritik itu kan bagus, Mas. Jadi kalau pemerintah itu melihat kritik tuh jangan melakukan penilaian dari orang yang mengkritiknya, tapi isinya. Kualitas kritiknya itu sekuat apa. Gitu. Lalu pemerintah merespon dengan agenda. Gitu. Ya kalian kritiknya benar, terima kasih dan saya akan melakukan ini. Kan sederhana itu. Ada semacam corrective action di situ. Ini salah, saya akan koreksi, ini salah langkahnya. Yang terjadi kan nggak begitu. Mahasiswa mengkritik agar jangan jangan boros misalnya. PBN.
tiba-tiba kan kemudian boros. Iya. Ya misalnya, masa mengkritik itu jangan buat undang-undang terburu-buru, Iya. buat undang-undang terburu-buru. Masa sudah wanti-wanti dari awal itu MBG ada maling Dari dulu ya. dari dulu. Dari awal. Sekarang baru Baru ketahuan. terlambat. Jadi responnya nggak cepat, kemudian nggak nggak empati gitu. Itu yang kita lihat ya dari respon kekuasaan terhadap kritik. Ya, padahal masukan mahasiswa dan rakyat kan sebenarnya sederhana, Mas. Iya. Apa susahnya memberantas korupsi gitu. Iya. Iya. Saya juga bilang kepala ini apa susahnya sih ya? Ternyata susah tuh ternyata. Ternyata versi mereka susah ya. Iya. Di dalam imajinasi saya gampang, Ruh. Iya. Iya. Undang-undangnya ada, Iya. Iya. punya KPK, Iya. punya Lembaganya Kejaksaan ada, Agung. Iya. Iya. Apa susahnya gitu. Iya. Jadi kalau merubah atau melakukan pemberantasan korupsi nggak bisa ya, artinya dua kemungkinannya, memang takut atau dia bagian dari korupsi itu. Kan gini logikanya ya. Iya. Iya. Kalau argumen lainnya sulit juga kan. Kan dia nggak berani pada sesuatu yang harusnya dilakukan begitu. Iya. Ada yang meyakini gini, Bang. Mungkin nanti pendapat Abang penting di sini. Hmm. Presiden Prabowo sedang melakukan sesuatu yang akan membuat perubahan di sektor ekonomi. Yang membuat beberapa orang yang menikmati keuntungan ekonomi selama puluhan tahun itu akan terganggu. Nah, artinya dia sedang berjuang untuk itu. Dan sekarang situasinya adalah situasi yang akibat dari itu, perlawanan dari kelompok-kelompok yang disebut itu. Itu gimana, Bang? Itu ini logikanya jumping. Oh, itu samping. Oke, gimana, Bang? Jadi maksud gini ya. Di satu sisi yang lain bahwa Prabowo menurut juru bicaranya atau orang-orang yang meyakini itu, pendukung-pendukungnya lah ya. Bahkan masuk ke podcast yang saya tahu itu. Dia bilang jangan ganggu Prabowo karena Prabowo sedang fokus untuk membenahi oligarki lah saya sebutnya itu kan. Iya. Oligarki yang macam-macam di ini. Iya. Tapi bagaimana kita bisa mengukur bahwa Prabowo melakukan itu? Maaf ya misalnya. Apa yang dilakukan Prabowo terhadap mungkin 9 naga, terutama mereka ya yang melakukan kecurangan pengelolaan sumber daya alam. Iya. Siapa? Iya. Lalu diapakan mereka? Oke. Siapa di antara mereka yang dipenjara? Atau diperkarakan secara hukum? Setelah 10 tahun mereka menikmati kekuasaan, Iya. mendapatkan privilege, Iya. dapat proyek strategis nasional, angkanya triliunan begitu. Mereka juga punya privilege untuk mengambil Oke. kekayaan alam dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Prabowo terhadap mereka? Kalau Prabowo betul mau membenahi atau mengevaluasi oligarki ini, kan ukurannya apa gitu, Mas? Jadi belum ada yang terlihat serius dari situ. Saya lihat apa? Sekarang tunjukkan pada kami bahwa Prabowo melakukan itu. Apa indikatornya? 1, 2, 3 itu loh. Oke. Di saat yang sama rakyat ingin harga sembako itu nggak mahal gitu. Kenapa dia nggak memenuhi ini dulu misalnya? Kan itu. Daerah ingin agar transfer daerah itu kembali normal. Oh ya. Supaya angka pertumbuhan ekonomi daerah juga tumbuh. Kenapa nggak penuhin ini dulu? Tapi ngotot MBG kan itu. Jalan terus misalnya. Ya. Masyarakat ingin itu koruptor-koruptor lingkaran istana segeralah diselesaikan. Itu satu ya. Satu. Koruptor semua ini Iya. nomor satu ini ya. Koruptor nomor 1. Oke. Kemudian soal remilitarisme. Itu juga penting. Oke. Bagaimana kasus Andre Yunus? Ya. Itu ujungnya gimana? Saya melihat tidak ada keadilan di situ. Oke. Sampai sekarang. Belum soal reformasi kepolisian. Belum soal demokrasi yang makin memburuk. Belum soal pelanggaran HAM. Dan seterusnya. Banyak sekali. Belum soal tanah, Mas, masalah tanah rakyat itu. Iya. Oh banyak. Konflik Jadi agraria. nggak ada gunanya Prabowo menata ulang oligarki ini tanpa dia membuat kebijakan yang betul-betul pro rakyat ini. Oke. Kemudian kalau kemudian
kelompoknya Prabowo itu mengatakan bahwa mahasiswa ngamuk ini, demonstrasi ini karena oligarki diganggu. Itu yang saya sebut jumping itu, lompat logikanya. Coba buktikan sekarang, yang menyatakan mereka kan begitu. Coba buktikan bahwa mahasiswa itu bergerak karena oligarki. Apa buktinya? Pemerintah punya sejumlah alat yang sangat canggih untuk mendeteksi apa betul oligarki membiayai gerakan mahasiswa itu. Apa betul koruptor itu membiayai gerakan mahasiswa itu. Jangan asal ngomong ya pemerintah, omong-omong doang kan. Jadi saya nggak apa-apa nih untuk supaya Prabowo dan kekuasaan ini betul-betul terbuka gitu. Buka-bukaan aja silakan udah. Kan kira gitu. Kalau mereka tanya siapa yang ratusan triliun koruptor masih ada di lingkaran istana, ya nanti nanya saya akan jawab. Ya kan gitu. Jadi yang itu harus dilakukan oleh Prabowo. Yang menyentuh publik soal guru. Yang banyak guru yang diberhentikan dari P3K, yang honorer yang nggak diangkat-angkat, pada janji kampanye, banyak masalah, buruh dan lain-lain. Jadi banyak masalah yang ada di depan mata yang nggak diselesaikan. Lalu dia bersembunyi dengan alasan saya lagi sibuk benahin oligarki. Oh no, kan mereka menghibur tuh. Udahlah jangan kritik-kritik presiden, kasihan presiden lagi sibuk benahin oligarki. Loh ini rakyat matanya udah buta, wajahnya perih. Kenapa nggak diselesaikan dengan baik? Misalnya, hukumannya sangat ringan bagi para pelaku yang ini pelanggaran HAM berat. Jadi kayak gitu loh mas. Belum lagi yang tadi ya korupsi lah, soal demokrasi macam-macam. Jadi banyak yang di depan mata harus diselesaikan dan itu mudah. Tapi kenapa tidak dilakukan? Kalau dikatakan sekarang lagi ditertibkan ekspor satu pintu, itu akan menambah pemasukan negara ribuan triliun itu gimana itu? Kan problem kita itu kan di tata kelola mas. Coba periksa yang satu pintu itu manajemennya seperti apa, tata kelolanya seperti apa. Ide itu bagus, sama dengan ide MBG bagus. Tapi itu menjadi berantakan kalau tata kelolanya juga sama. Jangan-jangan itu satu pintu juga menjadi alat instrumen juga untuk mengeruk pundi-pundi gitu. Kan kita patut mengkritik itu. Gitu. Jadi tata kelolanya dibenerin. Kan problem ekonomi kita kan sebetulnya di tata kelola diantaranya. Yang kedua ya di sektor real kita masalah memang. Ini kan rupiah agak sedikit naik dikit ya, karena kan intervensi BI ya. Lebih dari 12 miliar dolar. Padahal problemnya bukan di situ. BI sama Menteri Keuangan ya jadi kayak petugas pemadam kebakaran mas. Masalah ekonomi kan di sektor real. Bagaimana lapangan kerja harus ditumbuhkan, ekspor diperbanyak dan sudah banyak gitu ya. Yang saya menjadi PR dari kebijakan pemerintah ini soal regulasi macam-macam kan, kepastian hukum dan macam-macam lah itu banyak harus dibenahi untuk membuat orang percaya bahwa ekspor satu pintu itu benar gitu loh. Jadi kepercayaan dulu nih. Iyalah. Kan yang problem harus dipulihkan. Iya, problem pemerintah sekarang orang nggak percaya. Tidak percaya. Apalagi bilang lanjutan dari pemerintah sebelumnya kan. Jadi Jadi itu mas, menurut saya memang harus ada perubahan yang sangat mendasar. Kalau enggak, kalau pola kayak gini aja, ya saya mungkin berpikir jangan salahkan juga kalau mahasiswa masih terus berteriak. Jadi sebenarnya gampang aja kalau mahasiswa biar diem. Perbaiki tuntutannya. aja, betul. Itu aja ya. Betul. Nggak usah turun-turun ke mana-mana. Oh iya, nggak perlu diskusi sampai kayak Budiman itu. Kasian juga Budiman capek-capek lah. Perbaiki aja gitu ya. Perbaiki aja, sederhana kan orang miskin gimana supaya nggak miskin terus, kan gitu. Korupsi diberantas, sederhana itu. Apa susahnya mau berubah yang baik? Jadi menurut saya sesederhana itulah. Kalau itu dilakukan ya, mahasiswa juga akan demo. UKT mahal, kurangi subsidi pemerintah gitu, misalnya begitu ya. Sederhana itu. Lalu apalagi orang tua mahasiswa sengsara, susah hidupnya,
bisa pakai bantuan Ya. untuk keluarga kan. Pakai tentu based on data ya. 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 Semuanya lah based on data. Jadi saya kira semudah itu sih ya. Semudah itu. Tapi Tidak perlu drama-drama ya. iya, tidak Iya. perlu drama-drama. Tidak Tapi perlu drama-drama. kalau misalnya belum sampai ini ya terpenuhi gitu ya. Iya. Itu mau sampai kapan, Bang Ubed? Mahasiswanya atau Iya, akan turun mahasiswa. lagi gitu. Akan turun lagi. saya sih cermati ya. Ini kan cenderung daya tahan orang tua mahasiswa juga Terbatas. terbatas ya. Saya hitung tuh biasa daya tahan tabungan itu kan sekitar 6 bulan ya. Ya. Jadi untuk biaya hidup mereka dan sebagainya. Ya, kalau dari sekarang bulan apa? Sudah Juni kan. Ya. Iya. Ini kan peristiwa sejak Maret sebenarnya. Ya. April, Mei, Juni, Juli. Agustus, September, ya sampai Oktober lah. Ya. Kalau sampai Agustus, September tuh nggak ada tanda-tanda mencerahkan, Ya. saya nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Wah. Apalagi nggak ada langkah konkret urusan-urusan yang fiskal itu. Ya. Wah, ini Ya, saya kira itu. Jadi Agustus, September tuh situasi yang ya. Ya. Pelik luar biasa, ya. pelik. Semoga saran-saran Bang Ubed didengarkan ini Iya. Amin. sama pembuat keputusan. Iya. Jadi tidak perlu canggih-canggih, cukup beberapa poin diperbaiki gitu ya. Dan tidak perlu sampai turun-turun Oke, baik. Dan tidak ada apa ya, tidak ada drama-drama lain lah. drama lagi ya. Dan mahasiswa pun juga tidak akan turun aksi ya pastinya. Iya. Dan tidak perlu juga pakai antek-antek intel di mahasiswa itu. Oke. Oke, terima kasih Bang Terima Ubed kasih, Bang Ubed. atas waktunya ini Ya. mencerahkan kita, memberikan insight, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bisa didengar ya, Ya, sama amin. pemerintah. Amin. Oke, Sobat Sindo, kita ketemu lagi di To The Point saja berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the point aja.